Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini Anda berada dalam program Bible Lesson This Week, sebuah program yang membahas tentang Alkitab dari buku pelajaran Sekolah Sahabat sepanjang minggu ini. Jangan lewatkan setiap pembahasan karena Tuhan rindu berbicara kepada kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan yang boleh kami rasakan hingga saat ini kami siap untuk kembali mempelajari akan pelajaran Sekolah Sahabat. Biarlah Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan kami, sehingga apa yang kami pelajari boleh kami mengerti dan kami hidupkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah sahabatku, saat ini kita berada pada pelajaran yang pertama dari pelajaran Sekolah Sahabat yang baru sepanjang 3 bulan ke depan dengan tema Keluaran. Adapun judul pelajaran Sekolah Sahabat pada saat ini adalah Penindasan, Latar Belakang, dan Kelahiran Musa. Di dalam Keluaran 2 ayat 23-25 dikatakan di sana, lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Pelajaran pekan ini menyoroti kasih dan perhatian Allah kepada umatnya yang tertindas. Kitab Keluaran menggambarkan bagaimana Allah tidak tinggal diam terhadap penderitaan umatnya. Ia mendengar jeritan mereka, mengingat perjanjiannya, dan bertindak untuk membebaskan mereka. Ini memberi harapan bagi siapapun yang sedang mengalami penindasan atau kesulitan hidup bahwa Allah yang sama masih peduli dan siap menolong. Kitab Keluaran bukan sekedar kisah sejarah, tetapi merupakan cerminan dari karya penebusan Kristus, sebuah kisah tentang pembebasan rohani dari perbudakan dosa. Dengan iman, setiap orang dapat mengalami keselamatan yang telah disediakan oleh Tuhan. Maka, di tengah pergumulan hidup, kita diajak untuk tetap memandang kepada Allah yang setia, karena Ia sedang menuntun umatnya menuju tanah perjanjian yang kekal. Kita masuk pada pelajaran hari Minggu tanggal 29 Juni 2025 yang judulnya adalah Umat Allah di Mesir. Sahabatku, ada 3 poin yang bisa kita ambil dalam pelajaran pada hari ini. Yang pertama, Tuhan memelihara dan memberkati umatnya di tengah penindasan. Meskipun bangsa Israel mengalami penindasan dan kerja paksa di Mesir, mereka tetap bertambah banyak dan berkembang. Ini menunjukkan bahwa berkat dan pemeliharaan Tuhan tidak dapat dihentikan oleh kekuatan manusia. Poin yang kedua, keadaan baik bisa berubah, maka jangan lengah. Munculnya raja baru yang tidak mengenal Yusuf menjadi titik balik dari masa nyaman ke masa penderitaan bagi bangsa Israel. Hal ini mengingatkan kita untuk tidak terlena dalam kenyamanan karena keadaan bisa berubah sewaktu-waktu dan hanya ketergantungan kepada Tuhan yang memberi jaminan sejati. Poin yang ketiga adalah Tuhan berdaulat di atas semua keadaan. Meskipun bangsa Israel diperbudak dan tertindas, Tuhan tetap bekerja di balik layar, mempersiapkan pembebasan besar. Kuasanya dinyatakan melalui kemenangan atas musuh-musuhnya, membuktikan bahwa Tuhan tetap memegang kendali atas sejarah umatnya. Saat ini kita masuk pada pelajaran hari Senin tanggal 30 Juni 2025 yang judulnya adalah Latar Belakang Sejarah. Ada 3 poin yang bisa kita ambil melalui pelajaran pada hari ini. Yang pertama, Tuhan menyertai di tengah kejatuhan dan penderitaan. Meskipun Yusuf mengalami masa sulit, dijual sebagai budak dan dipenjara secara tidak adil, Tuhan tetap menyertainya. Penyertaan Tuhan inilah yang menjadi kunci utama kesuksesan Yusuf di Mesir, bukan kekuatan atau kecerdasannya sendiri. Poin yang kedua, Allah tidak melupakan umatnya di tengah penindasan. Meskipun bangsa Israel akhirnya diperbudak dan dianiaya di Mesir selama ratusan tahun, Allah tetap ingat akan janjinya kepada Abraham dan keturunannya. Ini menunjukkan bahwa Allah setia pada perjanjiannya dan tidak pernah meninggalkan umatnya. Poin yang ketiga, karakter Allah bersinar di tengah ketidakpastian sejarah. Sekalipun banyak detail sejarah mungkin belum sepenuhnya diketahui atau dipahami, karakter Allah tetap nyata melalui penyertaan, pemeliharaan, dan tindakan penyelamatannya. Kita dipanggil untuk percaya kepada Allah bukan saat kita tidak mengerti segala sesuatu yang terjadi, bahkan saat kita tidak mengerti segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Saat ini kita masuk pada pelajaran hari Selasa tanggal 1 Juli 2025 yang judulnya adalah Para Bidan Ibrani.
Sahabatku, ada 3 poin yang bisa kita ambil dalam pelajaran pada hari ini. Yang pertama, kesetiaan kepada Allah lebih penting daripada tunduk kepada kuasa duniawi. Para bidan Ibrani, Sifra dan Pua, menunjukkan keberanian iman dengan menolak perintah Firaun yang jahat. Mereka lebih takut akan Allah daripada manusia, dan karena kesetiaan itu, mereka dikenang dan diberkati. Ini menjadi teladan bahwa kita dipanggil untuk setia kepada Allah, meskipun harus melawan tekanan atau ancaman dari pihak yang berkuasa. Poin yang kedua, Allah menghargai dan memakai orang-orang sederhana yang setia. Meskipun para bidan bukan tokoh besar atau berpendidikan teologi tinggi, mereka memahami mana yang benar dan memilih untuk melakukannya. Tuhan menghargai iman praktis dan tindakan benar dari hati yang takut akan Dia, bahkan dari orang-orang yang sederhana. Poin yang ketiga, Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya dalam penindasan. Sekalipun keadaan bangsa Israel sangat sulit, dan upaya Firaun untuk memusnahkan mereka semakin kejam, Tuhan tetap hadir. Ia memakai individu-individu beriman sebagai alatnya untuk menyelamatkan umatnya dan menunjukkan bahwa rencana jahat manusia tidak bisa mengalahkan kehendaknya. Saat ini kita masuk pada pelajaran hari Rabu tanggal 2 Juli 2025 yang judulnya adalah Musa dilahirkan. Ada 3 poin penting yang bisa kita ambil dalam pelajaran pada hari ini. Yang pertama, pemeliharaan Allah nyata sejak awal kehidupan Musa. Kisah kelahiran Musa menunjukkan tangan Allah yang melindungi dan memelihara, bahkan dalam situasi paling berbahaya. Musa dilahirkan di tengah ancaman dan pembunuhan massal. Namun Allah mengatur agar ia selamat, dibesarkan oleh ibunya sendiri, dan akhirnya diadopsi oleh putri Firaun. Semua dalam rangka menggenapi rencana penebusannya. Poin yang kedua, Allah menggunakan segala keadaan untuk mempersiapkan pemimpin umatnya. Musa menerima pendidikan terbaik di Mesir, dipersiapkan secara politik dan intelektual untuk menjadi Firaun. Namun, Allah memakai pengalaman hidup Musa, baik di istana maupun bersama keluarganya, untuk membentuk karakter dan mempersiapkannya menjadi pemimpin rohani yang akan membebaskan umat Israel. Poin yang ketiga, pengetahuan dunia tidak menggantikan pengalaman rohani. Meskipun Musa dididik dengan kebijaksanaan Mesir, pengalaman dan pengetahuan itu tidak sebanding nilainya dengan pengenalan akan Allah. Ini mengingatkan kita bahwa pendidikan duniawi harus selalu disertai dengan pengenalan akan Tuhan, karena hanya itulah yang memberi makna sejati dalam kehidupan ini. Kita masuk pada pelajaran hari Kamis, tanggal 3 Juli 2025, yang judulnya adalah Perubahan Rencana. Ada 3 poin penting yang bisa kita ambil dalam pelajaran pada hari ini. Yang pertama, pilihan hidup Musa menunjukkan komitmennya kepada Allah dan umatnya. Musa meninggalkan kemewahan istana Mesir demi menderita bersama bangsanya. Keputusan ini menandai penolakan terhadap kemuliaan dunia demi kebenaran dan kesetiaan kepada Allah. Ini memberi pelajaran bahwa kita juga harus berani memilih jalan Allah meskipun penuh tantangan. Poin yang kedua, kegagalan tidak menghentikan rencana Allah. Pembunuhan yang dilakukan Musa bukanlah bagian dari rencana Allah, tetapi Tuhan tetap memakai situasi itu untuk mengarahkan hidup Musa ke Midian, tempat pembentukan karakter dan kerendahan hati. Ini menunjukkan bahwa Allah bisa mengubah kegagalan manusia menjadi bagian daripada proses pemurnian dan persiapan untuk misi yang lebih besar. Poin yang ketiga, Allah dapat mengubah jalan hidup kita untuk tujuannya. Kisah Musa mengilustrasikan Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Hidup Musa yang terbagi dalam 3 fase, Mesir, Midian, dan memimpin Israel, adalah bukti bahwa Allah memiliki waktu dan rencana yang sempurna, bahkan dari situasi yang tampak sebagai kegagalan besar. Kita masuk pada pelajaran hari Jumat tanggal 4 Juli 2025 yang juga merupakan kesimpulan dari pelajaran sekolah Sabat di sepanjang Sabat ini. Pelajaran ini menunjukkan bahwa meskipun umat Allah mengalami penindasan dan kesulitan berat di Mesir,
Tuhan tetap setia dan berkuasa. Ia bekerja melalui orang-orang sederhana yang takut akan Dia, seperti para bidan, dan bahkan melalui kegagalan manusia seperti Musa. Setan boleh berusaha menghancurkan rencana Allah, tetapi Tuhan selalu memiliki jalan untuk menegakkan kehendak-Nya. Di tengah dunia yang gelap dan penuh penderitaan, kasih karunia Allah menjadi harapan dan kekuatan bagi umat-Nya. Kemenangan akhir telah dijamin di dalam Kristus. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang boleh kami gunakan bisa mempelajari akan pelajaran Sekolah Sabat. Kiranya Roh Kudus-Mu akan memberikan kepada kami pencerahan, sehingga kami benar-benar boleh mengerti dan kami boleh hidupkan itu semua di dalam segala kehidupan kami setiap hari. Kami akan tetap setia kepada Tuhan sebagaimana apa yang Engkau kehendaki kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Demikianlah pelajaran Sekolah Sabat pada saat ini boleh selesai. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Shalom.